ada lihat nih jamaah orang yang berdoa sambil menangis. Ustadz Syam, ini pertanyaan aku yang tadi nih. Kira-kira kenapa mereka nangis? Kenapa? Hah? Karena ngerti artinya. Oh gitu ya? Iya, Kalau kita nggak ngerti artinya makanya suka bingung ya, suka. pantesan. Nah katanya kan kalau misal kita doa sambil nangis bisa terwujud. Nah kalau kayak tadi Ustadz bilang kalau laki banget, Widih, susah kayak aku widih. gini, Iya, susah nangis katanya gimana nih? laki-laki nggak boleh nangis. Iya, tanya dong kalau nonton film Korea. Gimana? Nangis terseduh-seduh. Karena ngerti, karena ngerti Karena ya kan ada ngerti. subtitlenya. Iya benar. Itu gimana Ustadz Syam? Doanya dikabulin apa enggak Ustadz Syam? Masya Allah, urusan terkabul dan tidak terkabulnya doa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. Ta'ala. Cuma ada syarat-syaratnya. Suatu ketika ada ayat yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan didengarkan oleh para ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang mereka tidak mempunyai tempat tinggal ataupun mereka ingin berkumpul di dekat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkumpul pada saat itu. Turunlah ayat. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ayat ini turun seketika para ahlus sufa ini menangis di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menangis juga, sehingga para sahabat termasuk periwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wa ardhah itu menangis mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kenapa? Ayat ini bercerita tentang afamin hadzal hadithi ta'jabun. Tidakkah ayat ini membuat kalian amazed gitu, kayak membuat kalian kagum sehingga watadhakuna wala tabakun. Sungguh kalian ini justru kok malah ketawa, kenapa nggak nangis gitu. Justru perintah menangis ada untuk para sahabat baginda Nabi SAW dan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Bukankah di ayat lain Allah katakan falyadhaku qalila wal yabku katsira. Maka tertawalah sedikit dan menangislah lebih banyak dibandingkan tertawanya, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memelas gitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riwayat mengatakan usahakan menangis ketika baca Al-Qur'an. Usahakan menangis ketika sholat, usahakan menangis ketika berdoa. Kalau nggak bisa menangis ya minimal keluarkan suara seperti menangis gitu. Seperti menangis ya. Contoh misalnya baca ayat tapi pilih-pilih juga ayatnya. Jangan sampai ayat tentang bahagia atau Malah ayat nangis. tentang syar'i gitu dipakai nada-nada yang sedih gitu. Jangan sampai gitu ya. Maksudnya yang paling penting, makanya saya di awal tadi katakan sama Sony, kenapa mereka menangis? Karena mengerti artinya. Mengerti apa yang dibaca doa oleh imamnya. Maka sangat penting kita belajarlah sedikit demi sedikit apa yang kita baca dalam sholat, apa isi doa kita gitu ya. Bahkan dalam melantunkan syair-syair saja bisa membuat hati kita menangis, seperti syair misalnya yang terkenal syair Abu Nawas gitu ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ini bisa membuat kita menangis. Kenapa? Karena mengenang, ya Allah, aku ini nggak pantas ke surga, tapi aku takut banget sama neraka gitu ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Maka dari itu penting sekali yang pertama untuk mengetahui makna apa yang dibaca ketika berdoa. Maka ada orang yang bertanya, ini doanya apa ya? Ini doanya apa? Doa yang paling bagus adalah doa dalam Al-Quran. Kemudian doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Selebihnya daripada itu doa pakai bahasa sendiri, pakai bahasa hati. Sehingga kita bisa memaknai, bisa yang namanya menangis di dalamnya. Ya Allah, betapa kerasnya hati ini ketika tidak menangis, ketika kita mohon ampunan sama Allah gitu. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk diampuni saking banyaknya maksiat, tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, membayangkan api neraka yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Bagaimana panasnya api neraka, sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an siksaan teringan dalam neraka itu adalah seperti orang naik mobil nih. Naik mobil ber-AC ya, terus tiba-tiba dibuka jendelanya gitu di siang hari yang bolong gitu. Tiba-tiba panasnya masuk kan? Iya langsung dus. Langsung panas banget masuk kan? Iya. Itu siksaan teringan yang mana ketika orang dapat siksaan teringan itu mereka mengatakan begini, ya Allah, betapa keras siksanya neraka yang paling dalammu. Dia pikir itu neraka yang paling dalam. Padahal itu baru yang ringan. Padahal itu yang paling ringannya siksaan neraka. Saking panasnya hembusan angin yang dia dapatkan ya. Maka ma'adallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk menangis, kalau enggak ya pura-pura nangis dulu lah.
Boleh nggak pura-pura pura-pura boleh? nangis? Pura-pura nangis itu acting-acting nangis dulu karena baginda Nabi SAW ketika tadi ayat tadi dibacakan sehingga ahlu sufa menangis, para sahabat menangis, Nabi pun menangis. Yang kedua Nabi SAW mengatakan bahwa perbanyaklah menangis karena termasuk air mata yang bisa memadamkan apinya neraka untuk dirinya. Ya. Artinya memadamkan api neraka bukan neraka yang dipadamkan, tapi untuk dirinya dia tidak akan pernah tersentuh apinya nerakanya Allah Masya Subhanahu Allah. wa taala. Berusaha menangis atau yang namanya kalau awal-awal ya bagaimana caranya supaya air mata ini keluar? Karena tanda kerasnya hati adalah ketika tidak bisa menangis. Oh berarti itu udah keras hatinya ya Ustadz ya? Tanda kerasnya hati adalah tidak bisa Karena menangis. dosanya banyak? Iya, Oh. karena yang namanya sudah terlalu banyak maksiat, sudah terlalu banyak dosa. Ini kita kalau nggak bisa nangis kita introspeksi diri deh Iya gitu. ya, berarti itu Bener. dulu. Tapi kadang kan kalau misalnya kita sampai nangis berarti kan itu segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati kita tulus ya Ustadz ya. Jadi Betul. Allah tahu apa yang kita butuhkan itu Heeh. benar-benar tulus dari hati Makanya gitu kita kali bahas maksudnya Ustadz. tahajud karena Iya. biasanya laki tuh nggak mau nangis kalau ada yang lihat. Oh kalau sendiri tuh Kalau mungkin baru sendiri keluar tuh semua nangis. perasaannya. Iya Oh dong. benar, Masya Allah. Jazakallah khair Sama-sama Ustadz Mas Syam. Sony. Tuh berarti sebenarnya jangan takut untuk menangis, jangan malu untuk menangis. Karena terkadang ketulusan bisa dinilai dari air mata kita juga ya Ustadz Syam ya. Masya Allah.